Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Permatasari dengan NIM 2204247. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu tugas dari mata kuliah administrasi perusahaan publik, yang mana itu pada tugas pertemuan 13 yang tugasnya itu menganalisis artikel-artikel yang saya ambil, yaitu tanggung jawab BUMN atau BUMD atas kerugian perusahaan. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian BUMN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan terjadi perkembangan baru dalam pengaturan badan usaha milik negara. Tujuan utama BUMN adalah menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, mendukung perekonomian nasional, serta memberikan kontribusi berupa keuntungan kepada negara. BUMN biasanya beroperasi dalam skala nasional atau internasional dengan contoh perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri. Selanjutnya itu pengertian BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Modal ini berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditujukan untuk menyelenggarakan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, pelayanan kepada masyarakat, serta memperoleh keuntungan. BUMD berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan biasanya beroperasi dalam skala lokal dengan contoh seperti Bank Jatim dan PDAM. Perbedaan utama antara BUMN dan BUMD terletak pada kepemilikan modalnya. BUMN dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD dikelola oleh pemerintah daerah, serta cakupan wilayah operasinya. Meski berbeda, keduanya memiliki fungsi yang sama penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang ini adalah latar belakang dari analisis artikel yang saya ambil. BUMN dan BUMD merupakan instrumen utama pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi dengan berbagai sektor seperti pertanian, telekomunikasi, hingga teknologi. BUMN atau BUMD bertujuan mendukung pembangunan ekonomi nasional dan melayani kebutuhan publik. Selanjutnya itu peran BUMN atau BUMD. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, BUMN atau BUMD memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masalah korupsi sering terjadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya itu model BUMN atau BUMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, model BUMN atau BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu Selanjutnya yaitu tujuan modal dan keuangan negara dalam BUMN atau BUMD. Salah satu inti perdebatan adalah status hukum keuangan negara yang disertakan dalam model BUMN atau BUMD. Yang pertama, keuangan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, menyatakan bahwa modal BUMN atau BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, ketika modal negara masuk ke dalam BUMN atau BUMD, modal tersebut berubah menjadi saham dan tidak lagi langsung dikelola sebagai keuangan negara. Yang kedua, peran negara sebagai investor. Perspektif ini melihat bahwa negara bertindak sebagai pemegang saham yang tunduk pada mekanisme pasar dan hukum bisnis. Dalam pengawasan keuangan negara, perdebatan muncul terkait apakah kerugian BUMN atau BUMD selalu harus dianggap sebagai kerugian keuangan negara atau sebagai bagian dari risiko bisnis yang dikelola dalam prinsip business check and control. Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan nomor 62 garis miring PUU 11 garis miring 2013 menegaskan bahwa meski keuangan negara dipisahkan, pengawasan tetap berlaku, tetapi lebih dalam kerangka administratif, bukan pidana. Selanjutnya yaitu paradigma hukum dan bisnis.
Yang pertama, negara bertindak sebagai investor dalam BUMN atau BUMD dengan kekayaan yang dimasukkan berupa saham. Dalam hal ini, konsep pengawasan terhadap modal tersebut lebih relevan dilakukan melalui pendekatan hukum perdata atau bisnis. Yang kedua, kerugian yang terjadi akibat risiko bisnis normal seharusnya tidak dikategorikan sebagai kerugian negara yang dilibatkan tindak pidana, kecuali ditemukan adanya unsur kesalahan yang disengaja atau mens rea. Selanjutnya itu tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMN atau BUMD. Pengelolaan dan risiko bisnis. Direksi BUMN atau BUMD memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 dan Pasal 97 menyatakan bahwa direksi wajib menjalankan perusahaan dengan etika baik, penuh tanggung jawab, dan dengan berpedoman pada kepentingan terbaik perusahaan. Namun, tanggung jawab pribadi hanya muncul jika ada unsur kesalahan atau kelalaian atau mens rea yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya itu kerugian dan pertanggungjawaban. Yang pertama ada kerugian akibat risiko bisnis. Risiko bisnis adalah bagian yang melekat dalam operasional perusahaan. Kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Doktrin Business Judgment Rule memberikan perlindungan hukum bagi direksi selama keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang cukup, rasional dan tidak memiliki niat buruk. Selanjutnya yaitu kerugian yang disebabkan oleh kesalahan direksi. Berdasarkan Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti bahwa kerugian perusahaan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya. Kesalahan ini dapat berupa pelanggaran terhadap anggaran dasar perusahaan, penyalahgunaan wewenang, atau pengambilan keputusan tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus Agustiawan selanjutnya itu studi kasus. Studi kasus ini dalam artikel tersebut mengambil studi kasus Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, menjadi contoh di mana pengadilan akhirnya memutuskan bahwa kerugian yang terjadi adalah bagian dari risiko bisnis yang wajar. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian yang disengaja, sehingga beliau dibebaskan dari tuntutan pidana. Selanjutnya yaitu prinsip business judgment rule. Doktrin business judgment rule memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik, berdasarkan informasi yang cukup dan dalam batas kewenangan. Doktrin ini melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul jika keputusan tersebut ternyata keliru. Yang pertama, implementasi hukum. Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada kesalahan atau kelalaian. Yang kedua, putusan MK dan studi kasus. Dalam beberapa kasus seperti yang dialami Karen Agustiawan, mantan Direktur Pertamina, Mahkamah Agung membebaskan dari tuduhan korupsi karena tindakan yang dilakukan dianggap sebagai risiko bisnis yang wajar. Selanjutnya itu perspektif hukum pidana dan perdata. Perbedaan perspektif hukum pidana dan perdata menjadi krusial dalam menganalisis kerugian BUMN atau BUMD. Yang pertama yaitu hukum pidana. Terdapat satu unsur mens rea. Dalam tindak pidana korupsi, unsur kesalahan atau niat jahat menjadi elemen penting. Jika unsur ini tidak terbukti, maka kerugian yang terjadi seharusnya tidak dikategorikan sebagai korupsi. Yang kedua, Waterworks atau melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, tindakan melawan hukum dapat berupa formil atau melanggar aturan tertulis maupun material atau bertentangan dengan norma keadilan atau keputusan sosial. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas, terutama dalam menilai kerugian BUMN atau BUMD. Selanjutnya yaitu hukum perdata. Pada pasal 1365 KUA Perdata mengatur bahwa tanggung jawab hukum muncul jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks BUMN atau BUMD, hal ini harus mencakup yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum, misalnya pelanggaran AD atau ART atau ketentuan Dewan Komisaris. Yang kedua, ada kerugian yang dapat dibuktikan secara kausal. Yang ketiga, jika kerugian terjadi akibat risiko bisnis, maka hal ini lebih relevan diselesaikan dalam ranah hukum perdata daripada ranah hukum pidana. Selanjutnya, dampak dan implikasi terhadap tata kelola.
Yang pertama ada kendala inovasi. BUMN atau BUMD ketakutan akan dituntut pidana membuat direksi yang akan mengambil risiko dalam pengambilan keputusan bisnis yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Penyelesaian kasus kerugian BUMN atau BUMD yang langsung diarahkan pada tindak pidana seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses pengadilan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, dampak terhadap ekonomi nasional. Kerugian BUMN atau BUMD yang selalu dikaitkan dengan korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, mengingat peran strategis BUMN atau BUMD sebagai penggerak ekonomi nasional. Perspektif hukum yang terlalu represif juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan negara. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama yaitu, Yang mana pertanyaan pertama yaitu, apa saja tanggung jawab hukum yang dihadapi oleh direksi BUMN atau BUMD jika kerugian perusahaan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian mereka menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di sini saya langsung menjawab pertanyaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 97 Ayat 3, direksi BUMN atau BUMD dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti bahwa kerugian yang dialami perusahaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek antara lain. Yang pertama, pelanggaran anggaran dasar. Direksi harus mematuhi anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan. Jika mereka melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Direksi tidak boleh menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang merugikan perusahaan. Penyalahgunaan wewenang ini dapat berujung pada tuntutan hukum jika terbukti menyebabkan kerugian. Yang ketiga, pengambilan keputusan tanpa dasar yang jelas. Keputusan yang diambil oleh direksi harus didasarkan pada analisis yang matang dan informasi yang akurat. Jika keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang tepat dan mengakibatkan kerugian, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu kewajiban fidusia. Direksi memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum. Langsung saja masuk ke pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya, bagaimana perbedaan perspektif hukum pidana dan perdata dalam menganalisis kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD. Perbedaan antara perspektif hukum pidana dan perdata sangat penting dalam konteks kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD. Dalam hukum pidana, fokus utama adalah pada tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Seperti dikenakan sanksi pidana seperti penjara atau denda. Dalam hal ini, kerugian yang dialami BUMN atau BUMD seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana individu yang terlibat dapat diadili dan dihukum jika terbukti bersalah. Unsur mens rea atau niat jahat menjadi elemen penting dalam penuntutan pidana. Jika unsur ini tidak terbukti, kerugian tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi. Ya, di sisi lain, hukum perdata atau lebih fokus pada pemulihan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Dalam konteks BUMN atau BUMD, hukum perdata akan menilai apakah ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dan apakah kerugian tersebut dapat dibuktikan secara kausal. Jika kerugian disebabkan oleh risiko bisnis yang wajar, maka penyelesaian lebih tepat dilakukan dalam ranah hukum perdata, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan demikian, pemisahan antara hukum pidana dan perdata sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cara yang sesuai dan adil. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, apa saja unsur yang harus dibuktikan untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum dalam konteks kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD. Untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum dalam konteks kerugian yang dialami oleh BUMN atau BUMD, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan. Itu yang pertama, melawan hukum. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh direksi atau pihak lain harus dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ini bisa berupa pelanggaran terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, perusahaan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pelanggaran ini harus jelas dan dapat dibuktikan.
Yang kedua yaitu kerugian yang dapat dibuktikan secara kausal. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kerugian yang dialami BUMN atau BUMD secara langsung disebabkan oleh tindakan melawan hukum tersebut. Ini berarti bahwa ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan yang diambil dan kerugian yang terjadi. Yang ketiga yaitu atau ketiga yang terakhir, risiko bisnis. Jika kerugian terjadi akibat risiko bisnis yang wajar, maka hal ini lebih relevan untuk diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks ini, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka telah mengambil keputusan yang berdasarkan analisis yang tepat dan informasi yang akurat meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Setelah Setelah terjawabnya pertanyaan 3 tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa BUMM atau BUMD yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah harus mengelola risiko bisnis dengan hati-hati. Kerugian akibat risiko bisnis normal tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara, kecuali ada kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule jika keputusan yang diambil berdasarkan pada informasi yang cukup. Penanganan hukum terhadap kerugian BUMN atau BUMD sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan memisahkan perspektif hukum pidana dan perdata, serta memperkuat prinsip good corporate governance untuk mencegah ketidakpastian hukum dan mendorong inovasi. Selanjutnya, peningkatan pemahaman hukum diperlukan sosialisasi kepada para direksi mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam doktrin Business Judgment Rule dan batas tanggung jawab pribadi. Yang pertama yaitu penerapan prinsip corporate governance. Penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dapat mencegah tuduhan yang tidak berdasar. Yang kedua, evaluasi kasus secara komprehensif. Sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi, perlu dilakukan audit dan kajian mendalam untuk memastikan adanya unsur pelanggaran hukum. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.